Jadi kita akan mengerjakan problem 2.3. Nah, langsung saja di sini kita disuruh untuk membuat jurnal dan mempostingnya ke buku besar dan buku besarnya berbentuk T-accounts. Dan yang ketiga kita membuat trial balance-nya. Nah, langsung saja untuk penjurnalannya. Transaksi pertama, eh, terjadi investasi sebanyak 40.000 ke dalam bisnis kita. Tentu saja terjadi penambahan cash dan owner's capital. Kemudian di nomor 2, eh, kita meng-hire 2 pekerja untuk bekerja di gudang. Tetapi dan kita akan membayarnya sebanyak 3.050 per bulan. Tetapi di sini kita belum membayarnya, tetapi cuma mengestimasikan bayarannya per bulan. Jadi untuk nomor 2 kita tidak melakukan penjurnalan karena tidak terjadinya transaksi berupa uang. Kemudian kita menandatangani 2 tahun rental, perjanjian 2 tahun rental gudang, dan kita membayar 24.000 di muka untuk 1 tahun. Nah, tentu saja karena kita membayar di muka, maka kita menggunakan akun yang bernama prepaid rent. Beda ceritanya jika kita membayar sesuatu untuk penggunaan 1 hari, misal sewa gudangnya hanya 1 hari, terus kita membayar untuk 1 hari, maka jatuhnya ke prepaid expense. Sedangkan ini karena 24.000 ini tidak kita gunakan pada waktu eh, 1 hari ini, tetapi dapat kita gunakan untuk 1 tahun ke depan, maka jatuhnya eh, ke prepaid rent atau dibayar di muka. Sedangkan cashnya berkurang di kredit. Kemudian nomor 4, membeli eh, furnitur 30.000, cash 10.000, dan kita ngutang sisanya. Nah, tentu saja untuk mengetahui sisanya kita tinggal kurangkan karena kita sudah tahu total yang kita beli, kita kurangkan 30.000 dengan 10.000 yang cashnya. Kemudian dapatlah kita lihat berapa sih yang kita utang gitu. Nah, untuk nama punya sendiri seperti ini: penambahan equipment di debit, pengurangan cash 10.000, pertambahan utang 20.000. Nah, nomor 5 kita membayar 1.800 cash untuk asuransi furnitur dan equipment. Nah, seperti ya pada umumnya lah, kita mendebit akun prepaid insurance dan kredit cash untuk tanda bahwa cashnya keluar atau berkurang. Kemudian di tanggal 6 kita membeli basic office sebanyak 420 cash. Nah, ini juga normal, supplease bertambah terus cash berkurang. Kemudian kita membeli supplease tapi ini on account atau ngutang. Nah, ini of course supplease-nya nambah dan akun payable atau utang kita juga bertambah di sini. Kemudian di nomor 8 kita menerima revenue atau pendapatan sebanyak 20.000 yang terdiri dari 8.000 cash dan 12.000 on account. Nah, tentu saja karena kita menerima secara cash, maka uh, jurnalnya jurnalnya akan kita tulis pertambahan cash sebanyak 8.000, akun receivable atau yang belum kita dapatkan atau masih piutang 12.000, dan service revenue-nya sudah kita hitung yang totalnya 20.000. Kemudian kita membayar 400 ke supplier ngutang. Nah, tentu saja kita membayar ke supplier yang ngutang sebelum yang kita
eee, kita utang ke supplier tersebut. Nah, tentunya di sini nama akunnya kan akun payable dan karena kita membayar maka uang kita keluar sebanyak 400. Kemudian nomor 10 kita menerima 3.000 dari customer untuk pembayaran uh, piutang atau akun receivable. Ya tentu saja kita menerima cash dan untuk menghilangkan atau memastikan bahwa utang tersebut kita catat pelunasan piutangnya kita catat maka kita balas ulang 3.000 ke kredit. Kemudian nomor 11 kita menerima utility bills tagihan sebanyak 380 untuk kita bayar bulan depan. Nah, untuk itu kita sudah catat bebannya. Untuk itu kita catat pembebanannya di debit dan akun payable kredit. Kemudian tanggal 12 kita membayar gaji dua orang ini pada nomor 2 tadi sebanyak 6.100. Nah, barulah kita kemudian mendebit akun salaries and wax expense-nya dan kita mengeluarkan uang sebanyak 6.100. Nah, untuk posting ke buku besar berupa T-akun, bentuk T-akun sendiri sangat mudah. Sama seperti bentuk normalnya, kita hanya perlu memasukkan uh, misal akun cash sesuai dengan penjurnalannya ini. Misal cash nomor satunya ada di debit sebanyak 40.000, maka kita tulis nomor satu di sini. Uh, Kemudian jumlahnya 40.000 dan lihat juga debit berarti di sebelah kiri sebanyak 40.000. Sedangkan kita lihat nomor 3 uh, case-nya ada di kredit. Oleh karena itu kita tulis di kanan dan nomornya kita tulis di sini atau tanggal. Tapi terhubung kita menggunakan nomor maka kita gunakan nomor. Nah, sebanyak 24.000. Nah, kita tulis semua seperti biasanya. Kemudian untuk mengetahui jumlah saldo akhirnya, kita tinggal menambahkan dari sisi debit, kemudian dari sisi kredit. Kemudian kita kurangilah dari jumlah mana yang paling besar ini dan siapa yang jumlahnya paling besar biasanya di bawah sini yang merupakan sisanya yaitu sebanyak 8.280. Sama halnya dengan supplies, equipment, akun receivable, dan utilities expense. Yang mungkin saya ingin perlihatkan di sini adalah bahwa jika kita ingin menulis buku besar untuk lebih mudahnya, lebih baik kita urutkan menurut uh, 4, yaitu pertama aset, uh, akun-akun aset, akun-akun liabilitas, akun-akun pendapatan, dan akun-akun pengeluaran. Akun-akun aset seperti cash, sublease, equipment, akun receivable, prepaid rent, prepaid insurance, kemudian liabilitas seperti akun payable, owner's capital, dan kemudian pendapatan, service revenue, kemudian pengeluaran, utilities expense, salaries, and wax expense, dan seperti itulah. Mengapa? Agar ketika kita membuat trial balance-nya akan lebih mudah. Karena pada umumnya ketika membuat trial balance akan kita urutkan dari aset, liabilitas, pendapatan, dan pengeluaran. Nah, di sini karena saya sudah mengurutkan, saya tinggal kasih masuk cash pertama, sublease kedua, equipment ketiga, akun receivable keempat, prepaid rent, seterusnya akun payable, owner's capital, service revenue, dan pengeluaran yang ada di bawah ini. Kemudian saya tinggal tambahkan saldo-saldo akhir tiap akunnya dan kemudian menambahkannya hingga hasilnya jika kita melakukannya dengan baik dan benar maka hasil dari debit dan kreditnya akan sama. Saya kira begitu.